Maca Quran angen-angen sak maknane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton di seluruh Indonesia Raya, kepada para penonton Mas Mansur Channel dimanapun Anda berada, hari ini kita bersama masih dengan saudara-saudara, dengan kawan-kawan di daerah Pronojiwo yang luar biasa. Di sore yang tenang ini kita akan sedikit bercerita, sedikit akan mengungkapkan tentang sejarah seorang tokoh wali yang luar biasa dalam edisi Merawat Nusantara. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan kita akan bercerita tentang seorang wali Songo bernama Kanjeng Sunan Bonang. Nah, neka kula ambil nyatanya, mosok kula tok saya cerita lagi. Setuju ya? Saya tanya-tanya, kira-kira ada yang tahu napenten? Ada yang tahu tidak? Nama kecilnya Sunan Bonang. Ada. Ayo. Saudara ibu-ibu. Ada yang tahu apa enggak? Enggak tahu ya? Sunan Bonang. Tapi kalau misalnya dikasih tahu lebih saya apa tidak? Saya Gi. Jadi kayak di sini Pak Sahwi gitu. Nama setelah punya anak, nama setelah berkeluarga namanya lain. Tapi kalau tahu yang masih kecilnya kan lebih saya Gi. Katanya orang Madura nama Deging. Insya Allah begitu Gi, ibu-ibu ya. Jadi Kanjeng Sunan Bonang, neka putranya siapa? Kira-kira bapaknya, abahnya Kanjeng Sunan Bonang siapa? Kira-kira? Ayo, yang beberapa waktu yang lalu sudah saya ceritakan bahwa abahnya atau bapaknya Kanjeng Sunan Bonang neka serah. Yang angkat tangan bisa jawab dapat kopiah saya. Insya Allah, wah bagus ini Kanjeng Sunan ngapel. Karena saya tidak bawa kopi hari ini. Jadi perlu diingat, abahnya atau romonya atau bapaknya daripada Kanjeng Sunan Bonang adalah Kanjeng Sunan ngapel. Nah, rakera makamnya beliau, makamnya Kanjeng Sunan Bonang neka di mana kira-kira? Ada tuh beda. Wah, langsung jawab kalau ini. Jadi ceritanya Kanjeng Sunan Ngampel neka, Kanjeng Sunan Ngampel ini punya anak dari dua neka. Binena atau istrinya Kanjeng Sunan Ngampel ini ada dua. Yang tua itu namanya istrinya beliau Nyai Ageng Manila. Mereka anan Bupati Sorbeja. Ya, jadi anan Bupati Sorbeja punya anak namanya Mas Murtosia. Mas Murtosia neka ini nanti dinikahi menjadi istri daripada yang namanya Jaka Samudra atau Raden Paku alias Sunan Giri. Berarti hafal di tempat gini berarti gini. Nah, mereka sambil ngak-ngak ya kita ya. Nah, terus yang lebih muda, anak yang kedua namanya Mas Murto Sima. Mereka dinikahi dengan siapa kira-kira? Oneng. Mas Murtasima ini putrinya Kanjeng Sunan Ngampel neka nanti dinikahi oleh Kanjeng Sultan Fatah. Oneng Sultan Fatah.
Tahu nih, Raden Patah. Oneng Raden Patah. Sultan Demak Bintoro. Jadi deki saya dadi rato agama Islam nanti adalah Kanjeng Sultan Fatah. Nah, neka kelebihan daripada Kanjeng Sunan Ngampel. Jadi dua mantunya ini, yang satu ini Wali Songo namanya Sunan Giri menjadi ratu, yang satunya juga menjadi sultan. Jadi deki misalnya Ustadz Musafa adik manto harus juga yang baik bebet bobot dan bibitnya, insya Allah amin. Termasuk ibu-ibu yang lain ya, kita tiru namanya Kanjeng Sunan Ngampel nanti nanti putra adik putri nanti yang datang bagi orang pakai tato mejar kada betul? Pas langsung etrem berarti tidak niru Kanjeng Sunan Ngampel. Dan fungsinya atau manfaatnya kita along-bolong ini harus ada manfaatnya. Nah, yang namanya balik kepada Sunan Giri, Sunan Bonang, neka adalah anak dari istri yang kedua. Jadi ibunya, uminya daripada Sunan Bonang ini adalah anaknya Bupati Tuban. Sehingga nantinya Kanjeng Sunan Bonang dikuburnya di Tuban. Betul Gi? Nah, kira-kira nama kecilnya Kanjeng Sunan Bonang neka Serah. Nama kecilnya Kanjeng Sunan Bonang ini siapa kira-kira? Ibu-ibu? Kalau ibu-ibu nanti kalau betul tak kasih hadiah kerudung nanti kalau pengajiannya kerudung. Enggak tahu. Wah, padahal kerudungnya sudah saya pesenkan ini. Tak pena-peneka tebak berhadiah. Jadi yang namanya Kanjeng Sunan Bonang ini nama kecilnya adalah Raden Makhdum Ibrahim. Pernah dengar ibu-ibu? Pernah dengar? Pernah Gi? Ya minimal sekarang pernah dengar. Jadi deki mon kita ziarah khususan ilar ruhi Raden Makhdum Ibrahim Kanjeng Sunan Bonang. Insya Allah lebih lengkap. Nah, dalam ceritanya nih kan, karena putranya Kanjeng Sunan Ngampel, insya Allah dakwahnya Kanjeng Sunan Bonang sangat damai, sangat menyenangkan hati orang. Tak toman neka Sunan Bonang terus tantangan jarang, insya Allah tidak pernah. Jadi Sunan Bonang neka malah terkenal dengan yang namanya ngarang lagu. Mon zaman bilen, kalau zaman dulu namanya ngarang tembang. Jadi mon beda nak kanak dengode nyanyian itu jangan dilarang. Yang penting tidak melanggar syariat agama Islam. Betul. Karena Kanjeng Sunan Bonang ini ahli mengarang lagu. Yang dilarang itu kalau misalnya nyanyi-nyanyi sambil joget-joget, bajunya nanti roknya sampai nah itu yang tidak boleh. Kalau ngarang lagu terus penter bisa ke Jakarta kan alhamdulillah. Namanya artis. Nah, kira-kira ada yang tahu lagunya Kanjeng Sunan Bonang? Neka lagu yang sangat terkenal. Mon pujian amben-amben. Kalau ini bukan. Ayo kira-kira lagunya Kanjeng Sunan Bonang apa? Lagu ini lagu yang terus dinyanyikan, dipujikan waktu menjelang sholat azan, insya Allah begitu. Dan beberapa tahun lalu neka lagu ini diterkenalkan di anak-anak muda. Alhamdulillah. Ada kira oneng tahu? Lagunya adalah Tombo Ati. Ya, kira-kira coba ada yang tahu enggak? Atau kita bareng-bareng lagu nyanyi Tombo Ati? Ya. Ini muslimat ini paham. Oh paham. Ayo sedikit. Tombo Ati iku
limo perkarane maca Quran angen-angen sak maknane kaping pindho salat bengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat itu ada ingkang luwih kaping lima zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah ta'ala badani. Alhamdulillah, ternyata bapak-bapaknya kalah sama ibu-ibunya. Luar biasa, tepuk tangan. Memang lagu ini dinyanyikan, dipujikan, insya Allah hati kita lebih bergetar ke ibu-ibu ya. Karena Kanjeng Sunan Bonang neka tidak seperti pengarang-pengarang lagu zaman sekarang. Mon sekarang neka kan cari obrol. Jadi bagaimana supaya viral, bagaimana orang supaya senang, tetapi tidak bertahan lama. Setahun 2 tahun sudah hilang. Coba kalau lagunya Sunan Bonang, beliau insya Allah mengarang lagu kira-kira tahun 1500-an. Sampai hari ini 2021, 500 lebih tahun, insya Allah masih banyak yang hafal. Coba lagu Jaran Goyang, kira-kira 100 tahun lagi ada yang hafal? Tinggal jarannya yang goyang. Jadi orangnya sobu, orangnya sudah ada, jarannya goyang terus kalau jalan. Jadi itu kelebihan para wali songo kita, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang luar biasa. Tentunya misalnya kita ibu-ibu, bapak-bapak tidak bisa meniru 100, ki telopolo, pak polo, 50, kita harus coba meniru. Dan ceritanya yang namanya Kanjeng Sunan Bonang ini menyebarkan agama Islam tidak hanya di Tuban, Bapak Ibu sekalian. Jadi beliau ini menyebarkan Islam di bumi, 1 di Kediri, 2 itu di Lasem, 3 itu di Demak, dan terakhir itu di kota Tuban. Dan ternyata memang Kanjeng Sunan Bonang neka luar biasa. Pengabdiannya insya Allah seluruh hidupnya hanya untuk penyebaran agama Islam. Bayangkan Sunan Bonang neka bapaknya orang Cina, ambil orang dari Uzbekistan, ibunya orang dari Cina, ibunya orang Jawa, anaknya Bupati Sorbojo. Pasti orang nang genteng na penten, genteng na genteng, genteng ki pasti genteng. Tetapi ternyata beliau ini sampai terakhir tidak menikah. Beliau hanya berpikir bagaimana agama Islam. Makanya beliau disebut Sunan Wadat. Jadi beliau ini memang seluruh hidupnya hanya untuk menyebarkan agama Islam. Jadi bagaimana perjuangan Sunan Bonang. Sunan Bonang ini tidak hanya yang namanya ahli dalam lagu seperti tadi, Bu. Beliau ini juga ahli karawitan. Jadi mon orang bojong Sunan Bonang neka deleng. Bo mon deleng memang dalang terbaik. Ahli karawitan. Beliau tidak hanya ahli nabo, tetapi ahli untuk membuat karawitan. Ada satu alat karawitan yang diciptakan oleh Sunan Bonang. Kira-kira apa? Oneng nabenten alat karawitan. Apa itu gong, apa itu gendang, kira-kira oneng?
Sunan Bonang neka memberi warisan kepada alat karawitan di tanah Jawa, yaitu alat yang bernama bonang. Jadi alatnya neka bonang, oneng. Bonang neka se tuntung kada es gak sa. Itu kenong. Orang Madura pasti oneng kenong telur. Berarti melestarikan yang namanya peninggalan Sunan Bonang. Jadi nyebarkan Islam tak usah mon kata senonto, wah itu kafir, wah itu tidak benar, wah itu salah. Mon Sunan Bonang yang namanya Brandal Lokojoyo. Jadi sebelum Sunan Kalijogo neka tuti Bali, neka tukang berandal, tukang ngecok, tukang pokoknya tukang bigel. Tetapi sama Sunan Bonang tetap diberi kesabaran. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa dapat barokah setelah mendengarkan cerita kita sejarah ini. Mudah-mudahan seperti itu, Ki. Dan mudah-mudahan kita akan sampai nanti di makam Sunan Bonang. Insya Allah, Allahumma amin. Barangkali tidak banyak dulu karena memang ini masih banyak acara, sudah mau insya Allah mau maghrib. Kita lanjutkan nanti dalam edisi kedua, edisinya Sunan Bonang. Bagaimana Sunan Bonang nanti ceritanya melawan para buto, para raksasa. Bagaimana Sunan Bonang melawan yang namanya orang tukang adu ajem. Sunan Bonang ini tidak pandai adu ajem. Tapi kalau ada orang adu ajem teng orang adu ajem ini sombong, Sunan Bonang insya Allah akan menang. Ceritanya begitu. Deki kita lanjutkan 2 minggu lagi, Ki, ibu-ibu, bapak-bapak, Ki. Terima kasih, kayaknya Pak Ustadz sudah mau ini. Terima kasih banyak kepada para penonton Mas Samson Channel dimanapun Anda berada di sore ini. Terima kasih banyak. Kita akhiri dulu edisi Merawat Nusantara dalam edisi-edisi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga para penonton Mas Samson Channel dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam edisi-edisi berikutnya.